Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof Puji dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 2024A akan memaparkan materi mengenai manajemen laba dalam perspektif teori akuntansi. Nah, topik ini penting untuk dipahami karena berkaitan erat dengan bagaimana informasi laba disajikan dan diinterpretasikan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar income smoothing. Jadi income smoothing ini merupakan tindakan manajemen untuk menstabilkan laba perusahaan agar tidak mengalami fluktuasi yang terlalu tajam dari satu periode ke periode lainnya. Jadi tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencapai tingkat laba yang dianggap normal serta menampilkan kinerja perusahaan yang lebih stabil dan konsisten di mata pihak eksternal. Jadi menurut teori yang dikemukakan oleh Gordon, manajemen cenderung memiliki metode akuntansi yang dapat memaksimalkan kepentingannya seperti menjaga keamanan jabatan, meningkatkan pendapatan, serta mendukung pertumbuhan perusahaan. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen akan melakukan income smoothing selama masih berada dalam batas standar atau aturan akuntansi yang berlaku demi menjaga stabilitas kinerja perusahaan. Kemudian pada saat ini saya akan membahas mengenai alasan atau motivasi manajemen dalam melakukan income smoothing. Jadi salah satu alasan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas laba, karena perusahaan dengan laba yang stabil cenderung akan lebih disukai oleh investor dan kreditur. Selain itu, stabilitas laba juga dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dan memberikan keyakinan pada investor dalam pengambilan keputusan. Jadi income smoothing ini juga dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian akibat fluktuasi siklus bisnis sehingga kinerja perusahaan terlihat lebih terkontrol. Dan di sisi lain, terdapat kepentingan manajemen seperti bonus, kompensasi, dan keamanan jabatan yang seringkali berkaitan langsung dengan pencapaian laba perusahaan. Oleh karena itu, motivasi income smoothing tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari kepentingan internal manajemen itu sendiri. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai dampak serta faktor yang berkaitan dengan income smoothing. Jadi dari segi dampak, income smoothing ini dapat membuat perusahaan terlihat lebih stabil dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dalam praktiknya, income smoothing ini dilakukan melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu serta pengaturan waktu, pengakuan biaya dan pendapatan sesuai dengan kebijakan manajemen. Jadi ada pun faktor-faktor yang memengaruhi praktik ini antara lain, yaitu mekanisme pasar, sistem kompensasi manajemen, ancaman pergantian manajemen serta struktur organisasi perusahaan. Jadi dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat dipahami bahwa income smoothing tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh tekanan dan kondisi tertentu baik di dalam maupun di luar perusahaan. Baik, selanjutnya pada saat ini saya akan menjelaskan yaitu the smoothing object atau objek perataan laba. Nah, jadi sebelum memahami objek perataan, perlu dipahami terlebih dahulu konteks income smoothing secara umum. Nah, dari buku yang saya baca itu mendefinisikan income smoothing itu sebagai normalisasi laba yang disengaja untuk mencapai tren atau tingkat laba yang diinginkan. Nah, dari buku yang saya baca juga itu memberikan definisi terbaik sebagai berikut. Nah, ini bahasa Inggris yang telah saya cantumkan di slide PPT-nya. Nah, ini artinya itu manajemen secara sengaja meredam fluktuasi laba agar tampak lebih stabil di mata pengguna laporan keuangan. Pertanyaannya kemudian adalah laba dalam bentuk apa yang disajikan sasaran perataan. Nah, inilah yang dimaksud dengan smoothing object atau objek perataan. Baik, selanjutnya pada saat ini saya akan menjelaskan itu profit sebagai objek utama. Nah, dari buku yang saya baca itu menegaskan bahwa objek perataan itu seharusnya didasarkan pada fenomena yang paling terlihat atau most visible dan paling sering digunakan sebagai indikator keuangan, yaitu laba atau profit. Nah, karena income smoothing itu bukanlah suatu fenomena yang tunggal, jadi literatur akuntansi berspekulasi mengenai berbagai ekspresi laba yang paling mungkin menjadi objek perataan. Nah, dua ekspresi utama yang dikemukakan adalah yang pertama yaitu net income based indicator atau indikator berbasis laba bersih. Nah, indikator ini itu umumnya dihitung sebelum cost luar biasa atau extraordinary items, baik sebelum maupun sesudah pajak. Nah, laba bersih itu dipilih karena dianggap sebagai angka akhir yang paling mencerminkan kinerja keseluruhan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, untuk yang kedua yaitu ada earning per saham atau EPS based indicator. Nah, indikator berbasis laba per saham. Jadi indikator ini itu umumnya dihitung sebelum keuntungan atau kerugian luar biasa serta telah disesuaikan untuk pemecahan saham atau stock split dan dividen. Nah, EPS itu dipilih karena menjadi acuan utama bagi investor individu yang dalam menilai kinerja perusahaan per lembar saham yang dimilikinya. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu alasan pemilihan net income dan EPS. Menurut buku yang saya baca, para peneliti itu memilih net income atau EPS itu sebagai objek perataan karena dua alasan utama, yaitu yang pertama, adanya terdapat keyakinan bahwa perhatian jangka panjang manajemen itu terpusat pada laba bersih. Nah, manajemen itu sangat berkepentingan menjaga stabilitas angka ini itu karena kinerja manajemen dinilai dari kemampuannya menghasilkan laba dan yang stabil dan tumbuh. Nah, untuk yang kedua itu para pengguna laporan keuangan itu cenderung memiliki apa yang disebut functional fraction, yaitu keterkaitan atau fokus fungsional kepada angka atau bottom line, baik itu berupa income maupun earnings per share. Jadi pengguna laporan itu cenderung terpaku pada satu angka tersebut tanpa selalu menelaah komponen-komponen pembentuknya secara mendalam. Jadi kondisi ini itu mendorong manajemen untuk memanipulasi angka akhir tersebut agar terlihat lebih stabil dan menguntungkan. Nah, untuk selanjutnya di sebelahnya itu ada kritik terhadap penyederhanaan objek meskipun demikian. Nah, Belcoy atau buku yang saya baca itu menilai bahwa alasan di atas itu terlalu sederhana atau simplistik. Kenyataan di lapangan itu menunjukkan bahwa objek perataan itu tidak selalu harus berupa laba bersih atau EPS nyata. Jadi terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana perusahaan itu meratakan variabel lain seperti perataan melalui penjualan atau sales. Jadi manajemen itu mungkin merasa perlu dan praktis untuk meratakan penjualannya, terutama apabila komitmen penjualannya itu sudah bersifat tetap. Jadi sehingga satu-satunya fleksibilitas yang tersisa itu hanya pada sisi beban atau expense. Nah, selanjutnya itu ada perataan melalui pendapatan atau penjualan sales revenues. Jadi sebelum sebuah perusahaan yang sudah memiliki pengendalian beban yang baik, mungkin justru akan menemukan bahwa lebih praktis bagi mereka untuk meratakan pendapatan penjualannya itu dari sisi beban. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa objek perataan itu bersifat kontekstual. Itu juga bergantung pada kondisi operasional dan struktur keuangannya masing-masing perusahaan. Jadi manajemen itu akan memilih objek yang paling fleksibel dan paling mudah dimanipulasi sesuai dengan tujuan perataan yang hendak ingin dicapai gitu. Nah, untuk selanjutnya di sebelahnya itu ada keterkaitan dengan teori motivasi smoothing. Jadi pemilihan objek perataan itu juga erat kaitannya dengan motivasi manajemen dalam melakukan perataan. Nah, di buku yang saya baca itu mengemukakan 4 proporsi yang menjelaskan mengapa manajemen termotivasi untuk meratakan laba. Yang pertama yaitu manajemen menggunakan pemilihan prinsip akuntansi sebagai sarana memaksimalkan utilitasnya. Terus yang kedua ada utilitas manajemen itu meningkat seiring dengan keamanan jabatan, tingkat dan pertumbuhan penghasilan manajemen serta ukuran perusahaannya. Terus yang ketiga yaitu kepuasan pemegang saham atas kinerja perusahaan yang meningkat, keamanan jabatan dan penghargaan bagi manajemen.
Terus yang keempat itu juga ada kepuasan pemegang saham bergantung pada tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari laba perusahaannya. Nah, dari keempat proporsi tersebut itu lahirlah teorema Gordon atau teorema Gordon ini berisi manajemen itu akan dalam batas kekuasaannya itu akan diizinkan oleh aturan akuntansi itu meratakan laba yang dilaporkan dan meratakan tingkat pertumbuhan laba. Jadi teorema inilah yang menjadi landasan mengapa net income dan EPS itu begitu sering menjadi objek perataan. Karena itulah variabel yang paling langsung mempengaruhi kepuasan pemegang saham begitu. Nah, untuk selanjutnya masuk ke materi, yaitu the dimension of smoothing atau dimensi perataan laba. Jadi, dimensi perataan atau dimension of smoothing itu adalah sarana yang digunakan manajemen untuk melaksanakan perataan angka laba. Jadi, jika objek perataan itu menjawab apa yang diratakan, maka dimensi perataan menjawab bagaimana cara meratakannya, begitu. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu klasifikasi Desert dan Malcolm atau real versus artificial smoothing. Jadi, klasifikasi paling mendasar dikemukakan oleh Desert dan Malcolm yang membedakan dua jenis perataan, yaitu yang pertama real smoothing atau perataan nyata. Jadi, real smoothing adalah transaksi ekonomi nyata yang dilakukan atau tidak dilakukan manajemen berdasarkan dampak terhadap perataan laba. Nah, dalam hal ini, manajemen benar-benar mengubah keputusan bisnisnya, bukan sekedar cara mencatat. Contohnya seperti meliputi 1. Mempercepat atau menunda pengeluaran RD-nya. Terus yang kedua, mengatur waktu pembelian aset tetap. Terus yang ketiga, mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan melalui kebijakan penjualannya. Terus yang keempat, yaitu mengatur timing pemberian diskon atau promosi atau iklan. Jadi Excel juga menambahkan bahwa real smoothing itu mencakup pilihan dan penentuan waktu transaksi dalam pembelian, rekrutan, produksi, investasi, penjualan, penganggaran, modal, hingga keputusan operasional lainnya. Jadi semua itu diarahkan untuk mengaruhi arus kas dan mengendalikan peristiwa ekonomi yang mendasarinya, begitu. Nah, terus selanjutnya di sebelahnya itu kita akan menjelaskan artificial yang kedua ya, ke artificial smoothing atau perataan artificial. Nah, artificial smoothing adalah penggunaan prosedur akuntansi untuk memindahkan biaya dan pendataan antar periode tanpa mengubah transaksi atau arus kas yang sesungguhnya. Nah, pada buku yang saya baca, Komplain itu mendefinisikan sebagai income smoothing involves the repetitive selective of accounting measurement or reporting rules in a particular pattern, the effect of which is to report the stream of income with a smaller variation from trend than would otherwise have operated. Jadi definisi ini itu menekankan bahwa pemilihan aturan akuntansi itu dilakukan secara berulang dan berpola. Jadi Excel itu menambahkan bahwa manipulasi dalam artificial smoothing itu tidak mencerminkan peristiwa ekonomi yang mendasarinya dan tidak mempengaruhi arus kas. Contohnya ya meliputi mengubah metode penyusutan, mengubah asumsi aktuarialnya menjadi biaya pensiun, mengubah metode penilaian persediaannya itu jadi FIFO versus LIFO, terus memanfaatkan fleksibilitas dalam pengakuan cadangan reserves. Terus yang terakhir mengubah metode amortisasi aset yang tidak berwujud, begitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ketidakterbedaan antara real dan artificial smoothing. Nah, Bella tadi itu menegaskan bahwa kedua jenis perataan ini itu bisa tidak dapat dibedakan dalam praktiknya. Jumlah beban yang dilaporkan itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari periode sebelumnya karena tindakan nyata atas level badan. Jadi, real smoothing atau metode pelaporan akuntansi yang digunakan artificial smoothing untuk membedakan keduanya itu diusulkan uji operasional dengan menyesuaikan kurva aliran laba, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengecualikan variabel yang diduga dimanipulasi terus yang kedua itu dengan memasukkan perbedaan antara dua kurva tersebut yang mencerminkan seberapa besar sih pengaruh variabel itu terhadap perataan laba. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke klasifikasi Bennett et al. Melalui 3 dimensi perataan. Jadi Borneo, Ronan, dan Sadan itu menambahkan dimensi ketiga, classificatory smoothing, sehingga total itu terdapat 3 dimensi. Untuk dimensi yang pertama yaitu smoothing through events, occurrence, and or recognition, atau manajer mengatur waktu terjadinya transaksi nyata agar dampaknya itu meredam variasi laba. Misalnya ya, timing pengeluaran RD-nya itu disesuaikan dengan aturan akuntansi yang mengatur pengakuannya. Jadi dimensi ini itu berkorespondensi dengan real smoothing. Terus yang dimensi kedua yaitu smoothing through allocation over time. Setelah suatu peristiwa terjadi dan diakui, manajemen memiliki kendali diskresi untuk menentukan periode mana yang terdampak dari kuantifikasi peristiwa tersebut. Jadi dimensi ini itu berkorespondensi dengan artificial smoothing. Terus untuk dimensi ketiga yaitu smoothing through classification atau classificatory smoothing, ketika objek perataan bukan net income secara keseluruhan melainkan statistik tertentu dalam laporan laba rugi, laba operasi, laba kotor atau EBITDA. Jadi manajemen itu dapat mengklasifikasikan pos-pos intra laporan laba rugi. Misalnya ya, suatu pengeluaran diklasifikasikan sebagai beban operasional atau non operasional untuk mengurangi variasi dari waktu ke waktu, begitu. Nah, untuk selanjutnya hubungan di sini kita masuk ke materi hubungan antar dimensi tadi. Jadi Bella itu secara eksplisit menegaskan bahwa real smoothing itu berkorespondensi dengan smoothing through events, occurrence, and or recognition. Itu sedangkan artificial smoothing itu berkorespondensi dengan smoothing through allocation over time. Adapun classificatory smoothing itu merupakan dimensi tambahan yang relevan khusus ketika fokus perataan bukan pada laba bersih secara keseluruhan melainkan pada komponen spesifik di dalam laporan laba bersih. Oke teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas mengenai smoothing variables. Nah, apa sih smoothing variables itu? Smoothing variables yaitu instrumen atau alat yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba agar terlihat lebih stabil dari tahun ke tahun. Nah, menurut Kupon, ada beberapa syarat agar suatu instrumen itu bisa digunakan untuk indikasi laba atau perataan laba. Nah, pertama, penggunaannya tidak boleh mengikat perusahaan pada keputusan tertentu di masa depan. Kedua, harus masih dalam batas Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP sehingga tetap legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, harus cukup signifikan dalam mengaruhi perubahan laba antar periode. Nah, selain itu, instrumen ini biasanya tidak membedakan transaksi nyata dengan pihak luar, melainkan hanya penyesuaian atau klasifikasi internal. Dan yang terakhir, penggunaannya harus konsisten dari waktu ke waktu. Nah, sementara itu, manajemen memberikan kriteria yang lebih sederhana, teman-teman, yaitu selama instrumen tersebut bisa membantu mengurangi variabilitas laba dan tidak membatasi fleksibilitas perusahaan di masa depan, maka kriteria tersebut bisa digunakan. Nah, contoh instrumen yang sering dipakai antara lain yaitu perubahan metode depresiasi, pemilihan metode akuntansi investasi, pengaturan biaya pensiun, hingga pengakuan keuntungan atau kerugian dari penjualan sekuritas.
Selanjutnya kita akan masuk ke penelitian terkait income smoothing, khususnya dari sisi karakteristik perusahaan, sektor, dan negara. Dari sisi organisasi, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang penelitiannya terpisah dari pengelolaannya atau yang disebut dengan management control firms cenderung lebih sering melakukan income smoothing dengan teman. Hal ini karena manajer itu memiliki ruang diskresi yang besar dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, perusahaan yang berada di industri dengan hambatan masuk tinggi juga cenderung melakukan smoothing atau pertanyaan berbeda. Kalau dilihat dari sektor, hasil juga di Amerika Serikat, perusahaan di sektor politik cenderung lebih banyak melakukan smoothing karena menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi. Karena hasil ini tidak selalu konsisten ya di semua penelitian. Nah, yang menariknya teman-teman, di Finlandia justru perusahaan di sektor politik atau call sektor yang lebih banyak melakukan smoothing. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas aturan akuntansi yang lebih besar dan tekanan dari pasar internasional. Dari sisi negara, praktik income smoothing ini dapat cukup umum dan ditemukan di berbagai negara teman-teman, seperti Jepang, Inggris, Kanada, Prancis, dan Singapura. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai motivasi dan dampak income smoothing, teman-teman, khususnya terkait dengan job security dan kesejahteraan pemegang saham. Dari sisi manajer, income smoothing ini selalu dilakukan untuk menjaga posisi atau job security. Maksud sederhananya gini, teman-teman, ketika laba saat ini rendah, tapi diperkirakan akan tinggi di masa depan, manajer itu cenderung meminjam laba dari masa depan tersebut agar kinerja saat ini itu terlihat lebih baik. Sebaliknya, ketika laba saat ini tinggi, mereka bisa menyimpan sebagian laba itu untuk digunakan di masa depan. Perilaku ini dikenal sebagai anticipatory income smoothing karena keputusan yang diambil itu mempertimbangkan kondisi saat ini dan ekspektasi masa depan. Nah, praktik ini pun bisa terjadi di perusahaan dengan tingkat pesaing yang tinggi, industri pada modal, dan industri dengan produk tahan lama. Dari sisi pemegang saham, income smoothing itu ternyata tidak selalu berdampak negatif. Justru dalam banyak kasus, semakin dapat meningkatkan stabilitas laba, menurunkan risiko, dan membuat perusahaan lebih menarik investor. Investor, terutama investor institusional, cenderung menyukai perusahaan dengan presentasi laba yang stabil karena dianggap lebih dapat diprediksi. Selain itu, income smoothing juga membantu mencerminkan kinerja jangka panjang atau permanent earnings, sehingga meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan. Nah, padahal kami berpikir bahwa akuntansi yang ada itu kira-kira berkembang secara cepat ataupun berkembang secara lambat. Nah, dalam cycle ini kita akan mempelajari perkembangan akuntansi secara cepat atau lambat, atau kita kenal sebagai evolusi atau revolusi. Nah, di pandangan yang pertama yakni pandangan evolusi. Pandangan ini mengatakan bahwa akuntansi itu berkembang melalui akumulasi ide secara bertahap. Artinya, setiap pendekatan yang ada di dalam akuntansi itu tidak dianggap salah atau harus digantikan, tetapi justru berkontribusi dalam membangun pemahaman yang lebih luas. Hingga pada akhirnya, pendekatan-pendekatan tersebut atau pemahaman-pemahaman tersebut akan saling melengkapi dan membuat ilmu akuntansi itu berjalan secara berkesinambungan. Nah, tujuan akhir dari evolusi ini ialah membentuk suatu teori akuntansi yang terpadu, di mana berbagai konsep yang ada dapat disatukan menjadi satu kerangka yang komprehensif. Kemudian pandangan yang lain berkebalikan dari pandangan evolusi, yakni pandangan revolusi, yang dimana revolusi ini mengatakan bahwa perkembangan akuntansi itu terjadi secara cepat atau secara revolusi dan diadaptasi dari pemikiran Thomas Kuhn yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang secara bertahap, tetapi melalui sebuah pergantian paradigma. Nah, detail arti dari pernyataan Thomas Kuhn ini adalah ketika suatu teori atau pendekatan lama itu tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi, maka akan muncul sebuah paradigma baru yang menggantikan paradigma sebelumnya. Jadi di sini perubahan yang terjadi itu bukan hanya sekedar perbaikan kecil, tetapi langsung berubah atau merubah cara berpikir secara fundamental atau merubah cara berpikir yang sebelumnya tidak dianggap sebagai ilmu yang relevan. Nah, di sini kalau kita bisa cari kesimpulannya adalah akuntansi itu berkembang secara revolusi bukan evolusi, karena seperti yang kita simpulkan atau seperti yang kita ketahui ya, ketika teori akuntansi itu tidak mampu menjelaskan realitas, maka langsung memunculkan paradigma atau teori yang baru yang menggantikan teori yang lama. Jadi di sini kesimpulannya bisa dikatakan bahwa akuntansi itu berkembang secara revolusi bukan evolusi. Baik, sebelum kita masuki masing-masing paradigma status akuntansi, penting untuk memahami konteksnya terlebih dahulu. Nah, pada buku Yahya Belkawi Accounting Theory yang menyatakan bahwa akuntansi saat ini tuh berada dalam kondisi yang disebutnya sebagai crisis stage. Nah, sebuah situasi di mana tidak ada satupun teori atau paradigma tunggal yang cukup kuat untuk mendominasi seluruh disiplin ilmu akuntansi. Nah, akibatnya ini muncullah berbagai paradigma yang saling bersaing, memperebutkan pengakuan dan dominasi. Nah, mengikuti definisi dari Gordon tentang paradigma, yaitu gambaran fundamental dari objek kajian suatu ilmu yang menentukan apa yang harus diteliti, pertanyaan apa yang harus diajukan, dan metode apa yang harus digunakan. Nah, Belkawi ini mengidentifikasi 7 paradigma utama dalam akuntansi. Nah, masing-masing paradigma mendefinisikan domain empirisnya sendiri. Artinya, masing-masing punya jawaban yang berbeda atas pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang harus dijelaskan oleh ilmu akuntan? Paradigma yang pertama adalah paradigma antropologis. Nah, paradigma ini memandang bahwa domain utama akuntansi adalah praktik-praktik akuntansi yang sudah ada dan berjalan di dunia nyata. Nah, teori akuntansi tidak dibangun dari atas ke bawah melalui deduksi logis atau cita-cita normatif, melainkan dibangun secara induktif dengan mengamati, merasionalisasi, dan menarik inferensi dari praktik nyata di lapangan. Hal ini berbeda mendasar dari pendekatan normatif yang memulai dari teori ideal tentang bagaimana akuntansi ini seharusnya bekerja. Nah, salah satu tokoh utamanya, Gigi Iziri, berpendapat bahwa tujuan utama akuntansi adalah memelihara hubungan akuntabilitas antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang memandang teori akuntansi ini sebagai sebuah deskripsi, bukan preskripsi. Sementara Letton menegaskan bahwa prinsip akuntansi yang baik adalah yang lahir secara induktif dari pengalaman dan praktik. Good theory is practice, great and practice conditioning. Nah, paradigma ini memiliki implikasi yang sangat besar, di mana ia melahirkan positif accounting theory dari Watts and Zimmerman yang mencoba menjelaskan dan memprediksi mengapa manajemen memilih metode akuntansi tertentu, bukan menentukan mana yang paling benar. Nah, paradigma ini juga menjadi fondasi penelitian income smoothing dan earning management yang menyelidiki bagaimana manajemen secara strategis mengelola angka-angka laporan keuangan. Nah, secara karakteristik, paradigma antropologis ini bersifat deskriptif, menggunakan teknik-teknik seperti analisis income smoothing, earning management, dan positive theory research. Yang tujuan utama memahami Lalu paradigma kedua beralih fokus dari praktik akuntansi ke perilaku pasar modal. Di sini muncul pertanyaan utama, bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi akuntansi? Nah, domain empiris paradigma ini adalah reaksi pasar modal atau capital market reaction terhadap angka-angka yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Nah, tokoh utamanya Gonedes and Porsche berargumen bahwa evaluasi dan seleksi prosedur akuntansi ini seharusnya didasarkan pada bagaimana pasar merespons secara agregat, bukan pada penilaian normatif tentang mana yang lebih benar. Dan kata lain, metode akuntansi yang terbaik adalah yang paling tepat mencerminkan reaksi harga saham di pasar. Nah, Before menambahkan bahwa tidak mungkin merancang sistem informasi optimal bagi investor tanpa memahami bagaimana data akuntansi ini tercermin dalam harga. Nah, karena harga itulah yang menentukan kekayaan dan kekayaan melalui keputusan investasi jangka panjang. Nah, implikasinya paradigma ini mendorong lahirnya penelitian tentang information content of earning, yaitu apakah
pengumuman laba lebih memiliki kandungan informasi yang relevan bagi pasar. Ini juga berarti bahwa seleksi sistem informasi akuntansi ini ditentukan bukan soal teoritis, melainkan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Lalu paradigma yang ketiga adalah paradigma peristiwa ekonomi. Dan juga paradigma kedua melihat reaksi pasar secara agregat. Paradigma ini lebih spesifik dan berarti ia berfokus pada kemampuan informasi akuntansi untuk memprediksi peristiwa ekonomi tertentu, seperti keberangkutan perusahaan, merger, pengambilan alihan, atau perubahan peringkat obligasi. Nah, kunci dari paradigma ini adalah predictive ability criterion yang diperkenalkan oleh Differ, Conley, and Foss. Mereka menyatakan bahwa metode akuntansi yang terbaik adalah yang memiliki kekuatan prediksi tertinggi terhadap suatu peristiwa ekonomi. Karena prediksi adalah bagian inherent dari setiap proses pengambilan keputusan, maka kemampuan prediktif ini menjadi ukuran utama kegunaan informasi akuntansi. Nah, Robert Sterling memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa kegunaan atau usefulness harus menjadi kriteria utama dalam memilih metode akuntansi. Bahkan mengungguli objektivitas dan verifiabilitas. Ia menyatakan bahwa sistem akuntansi harus dirancang untuk menyediakan informasi yang relevan bagi model rasionalis. Implikasinya sangat praktis. Paradigma ini mendorong pengembangan model-model prediksi kebangkrutan, analisis risiko kredit, dan penelitian tentang kandungan informasi akuntansi dalam konteks peristiwa korporat besar. Paradigma yang keempat adalah paradigma proses keputusan. Di sini akuntansi itu tidak lagi dipandang sebagai sistem yang menghasilkan angka untuk pasar atau untuk prediksi peristiwa eksternal. Dan sebaliknya akuntansi dipandang sebagai proses perilaku atau behavioral process, sebuah sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh cara individu berpikir, memproses informasi dan juga membuat keputusan. Nah, domain empiris paradigma ini adalah teori-teori keputusan dan proses kognitif pengguna individual, bukan pasar agregat, bukan peristiwa ekonomi ataupun manusia itu sendiri sebagai pengambil keputusan. William Burns adalah salah satu pelopor paradigma ini yang mengajukan hipotesis yang menghubungkan penggunaan informasi akuntansi dengan cara mengambil keputusan, memahami dan memaknai akuntansi. Nah, dari sini lahirlah apa yang disebut behavioral accounting research, studi tentang bagaimana fungsi dalam akuntansi ini memengaruhi perilaku akuntan maupun non akuntan. Nah, karena paradigma ini berbasis pada perilaku manusia, penelitiannya banyak meminjam teori dan disiplin lain, terutama psikologi dan ilmu perilaku organisasi. Beberapa teori yang dipinjam antara lain kognitif relativisme, kultural relativisme, linguistik relativisme, functional and data fixation hypothesis, hingga berbagai model pemrosesan informasi manusia seperti lens model dan cognitive style approach. Nah, implikasi ini sangat luas. Paradigma ini mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi bahwa semua pengguna informasi akuntansi adalah rasional dan homogen. Namun kenyataannya cara orang berproses atau merespon informasi sangat bervariasi. Nah, oleh karena itu desain sistem akuntansi harus mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan Selanjutnya di sini kita akan memahami paradigma ideal income. Nah, apa itu paradigma ideal income? Jadi paradigma ini tuh menekankan bahwa tujuan utama dari akuntansi adalah mengukur laba ekonomi yang sebenarnya atau yang disebut sebagai true income. Nah, dalam paradigma ini laba tidak hanya sekedar angka hasil dari pencatatan, tetapi dipandang sebagai perubahan kekayaan bersih atas perusahaan selama satu periode. Dengan kata lain, laba mencerminkan sejauh mana posisi ekonomi perusahaan itu benar-benar meningkat. Nah, paradigma ini berbanding terbalik dengan pendekatan atau paradigma akuntansi tradisional yang umumnya menggunakan basis historical cost atau menggunakan harga perolehan di masa lalu. Nah, paradigma ideal income ini justru mendorong penggunaan penilaian berbasis nilai saat ini seperti fair value agar informasi yang dihasilkan lebih relevan. Kemudian, adapun landasan dari paradigma ini bersifat normatif, yaitu berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, serta menggunakan pendekatan deduktif yang berbasis pada teori dan logika ekonomi. Selain itu, pengukuran laba di dalam paradigma ideal income ini tentunya menggunakan penilaian berbasis nilai saat ini, seperti current value, present value, dan replacement cost. Nah, current value sendiri merupakan nilai aset berdasarkan harga pasar saat ini, sehingga mencerminkan nilai ekonomi dalam kondisi yang sekarang. Sementara itu, untuk present value adalah nilai kini dari arus kas yang akan diterima di masa depan, yang tentunya telah didiskontokan, sehingga menggambarkan nilai ekonomi masa depan dalam perspektif saat ini. Sedangkan untuk replacement cost tadi adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti aset dengan aset jenis pada kondisi sekarang, sehingga menunjukkan beberapa ataupun sebesar nominal berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan kapasitas operasional. Dan terakhir, implikasi dari paradigma ini berangkat dari pemikiran ekonomi klasik, khususnya konsep fixed income yang menyatakan bahwa laba adalah jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi tanpa mengurangi kekayaan perusahaan. Artinya di sini adalah laba harus benar-benar mencerminkan kemampuan ekonomi real perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya. Nah, selanjutnya ada information economic paradigma, yakni merupakan paradigma yang memandang bahwa akuntansi sebagai sistem penyedia informasi ekonomi. Nah, dalam paradigma ini, informasi itu tidak hanya dianggap sebagai output dari laporan keuangan, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan bahkan diperlakukan sebagai komoditas. Artinya di sini adalah informasi dapat dinilai berdasarkan manfaat yang diberikannya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, fokus utama dari paradigma ini adalah menilai apakah suatu informasi dapat bernilai atau tidak bagi pengambilan keputusan. Dengan kata lain, tidak semua informasi dianggap penting, tetapi hanya informasi yang mampu memberikan manfaat nyata. Untuk memahami hal tersebut, paradigma ini menggunakan struktur model keputusan yang terdiri dari beberapa elemen penting. Yang pertama adalah alternatif tindakan atau choice, kemudian hasil yang mungkin terjadi atau trade-off, probabilitas kejadian, lalu ada informasi tambahan atau signal, dan yang terakhir adalah aturan keputusan. Nah, melalui struktur-struktur tadi, informasi berperan dalam membantu pengguna untuk memilih opsi terbaik dalam menentukan ketidakpastian yang ada, khususnya dalam hal akuntansi. Nah, kemudian dari sisi landasan, paradigma ini itu berbasis pada decision theory atau teori keputusan serta economy of information yang asumsikan bahwa pengguna selalu mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Oleh karena itu, informasi menjadi alat penting untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Nah, selanjutnya dari yang sudah saya jelaskan dan paradigma ini selalu menekankan sebuah informasi, maka juga di sini muncul sebuah konsep nilai informasi, yang dimana nilai informasi itu akan dianggap bernilai jika mampu meningkatkan kualitas keputusan dan juga mengurangi ketidakpastian. Nah, penilaian ini menggunakan prinsip cost versus benefit analysis, yaitu manfaat dari suatu informasi harus lebih besar dibandingkan biaya yang diperolehnya. Selanjutnya adalah karakteristik dari information economic paradigma, yakni paradigma ini menggunakan paradigma ataupun pendekatan kuantitatif dan analitis dengan memanfaatkan model matematis dan probabilitas. Setelah itu, fokusnya tidak hanya pada penyajian laporan, tetapi juga pada desain sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang optimal. Adapun implikasi dengan adanya paradigma ini, ialah paradigma ini menekankan bahwa sistem akuntansi harus dirancang agar efisien secara biaya dan mampu menyediakan informasi yang relevan. Dengan demikian, dengan adanya paradigma ini, tidak semua informasi bisa disajikan dalam laporan keuangan, tetapi hanya informasi yang memiliki nilai tinggi bagi pengguna.
beralih ke paradigma berikutnya, tentunya paradigma tidak kalah penting, yakni user behavior paradigma. Yakni paradigma yang menekankan bahwa akuntansi tidak hanya berfokus pada informasi yang disajikan, tetapi juga harus memahami perilaku pengguna informasi tersebut. Nah, dalam paradigma ini, fokus utamanya bukan hanya sekedar pada apa informasi yang disampaikan, tetapi menekankan bagaimana informasi itu dipahami, kemudian ditafsirkan dan digunakan oleh pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Nah, paradigma ini berangkat dari ilmu psikologi dan sosiologi yang menyadari bahwa manusia dalam kenyataannya tidak selalu rasional. Keputusan yang diambil oleh manusia sendiri seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persepsi, pengalaman, dan bias yang kognitif. Secara konsep, terdapat suatu proses perilaku yang menjelaskan bagaimana informasi akuntansi dapat digunakan. Proses tersebut bisa dimulai dari informasi akuntansi yang disajikan, kemudian dipersepsikan oleh individu, selanjutnya dipengaruhi oleh faktor psikologis hingga akhirnya menghasilkan suatu keputusan. Proses ini menunjukkan bahwa informasi yang sama belum tentu menghasilkan keputusan yang sama karena setiap individu memiliki cara pandang dan interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, fokus dari utama paradigma ini memahami bagaimana pengguna memahami laporan keuangan, kemudian menafsirkan informasi yang tersedia, dan akhirnya mengambil keputusan. Hal ini tentunya sangat menjadi hal yang penting karena efektivitas dari informasi akuntansi tidak hanya ditentukan oleh keakuratan datanya, tetapi oleh karena bagaimana informasi tersebut diterima dan dipahami oleh penggunanya. Dari sini bisa ditemukan bahwa user behavior paradigma itu menekankan bahwa keberhasilan akuntansi tidak hanya bergantung pada angka yang disajikan, tetapi bagaimana manusia dapat merespon informasi akuntansi tersebut. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai manajemen laba dalam teori akuntansi. Kami berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama terkait praktik dan implikasinya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Atas perhatian Prof. Fuji dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.